linknya, tinggal Anda tonton saja di Oke, jadi saya mulai saja di sini. Yang pertama, ini adalah link ujiannya, di mana ada kelengkapan dari nama, name, dan passwordnya. Ya, nanti Anda bisa masukkan password ini untuk mengakses ujiannya. Kita akan menggunakan platform yang ada quiz ya. Kita akan menggunakan platform Quiz. Ya. Jadi ini adalah manual buku petunjuknya. Nanti Anda bisa download. Anda akan saya siapkan link downloadnya. Ya. Jadi di buku manual ini ya ada beberapa cara ya untuk mengakses soal ujiannya. Ya. Pertama, Anda masuk dulu di detkus.org. Ini boleh ya jika Anda mau langsung cek dia bentuk kuisnya, atau Anda bisa langsung klik link ini ya. Nanti akan saya bagikan manual booknya di contoh ya. Nah, seperti ini linknya, nanti akan saya bagikan link yang ini. Jadi link yang Anda lihat di sini adalah link yang ada di sini ya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nanti Anda bisa aksesnya dari sini ya, dari daftar peserta ujian ya. Gitu. Nah, atau bisa saja nanti saya bagikan langsung ke grup masing-masing ya, ke grupnya. Ini akses ujiannya ya. Jadi cara pertama itu Anda langsung bisa klik link soal ya yang nanti akan saya bagikan ya. Bisa melalui PC, bisa dari notebook ya, laptop, ponsel ataupun smartphone. Ya bisa ya. Dan ini sangat rendah sekali bandwidthnya. Bisa gampang diakses cepat loh diaksesnya. Lalu ya, cara yang kedua ya, Anda bisa klik tadi yang saya jelaskan, Anda bisa langsung mengaksesnya menggunakan getquiz.org. Nah, nanti di sana ada kode ujiannya. Ya, kode ujian. Kode ujian ini biasanya tertera ya di sini. Di setelah tanda tanya ini ada kode ujian. Ya, sama dengan yang di sini, di link ini kode ujiannya. Ya. Nah, Anda bisa masukkan kode itu ya ke sini. Tampilannya begini. Ya. Jadi di saat Anda mengakses detquiz.org akan tampak seperti ini. Ya. Dan banyak kasus yang menanyakan ini gimana ngisinya. Ya, jadi Anda fokusnya ke ujung sini. Ya. Kalau Anda akses dengan PC, laptop ataupun komputer akan terlihat seperti ini halamannya. Lalu Anda langsung mengarah ke pojok kanan di sini. Ya, paling kanan di sini. Ya. Anda tinggal masukkan saja kode ujiannya. Lalu Anda enter. Ini jika Anda akses menggunakan PC, notebook, atau laptop. Ya. Nah, dan jika Anda nanti bisa berhasil masuk, ya setelah Anda enter, Anda bisa masuk, ya Anda akan diarahkan ke halaman kedua, ya, halaman login peserta ini. Ya. Nah, di sini ada nama Anda bisa klik di sini, ya daftar peserta ujian, tinggal Anda klik nama Anda di sini, ya. Yang di sini icon menggambarkan jumlah soal yang sudah diselesaikan. Ini adalah waktunya. Biasanya saat waktu itu saya hitung mundur, ya. Biasanya ada 100 menit ataupun 60 menit tergantung dari nanti kesepakatan kita. Ya di sini. Nah, ini melambangkan waktu, ya batas waktu ujiannya. Dan ini melambangkan jumlah soalnya, ya. Nah, ada level di sini menggambarkan level soal. Itu biasanya kalau kita mengadakan soal yang bertingkat, ya, ada level 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, namun fokusnya di sini adalah ini jumlah soal yang sudah Anda selesaikan. Sisa waktu ini paling penting, jangan sampai kehabisan waktu karena akan tutup secara otomatis nanti, ya. Dan ini adalah jumlah soalnya. Ya. Nah, di saat Anda mengakses nama Anda, nanti akan muncul ini password untuk Anda login. Ya.
Nah, baru Anda masukkan password yang nanti akan Anda akses di ini di PDF masing-masing, ya, di sini. Ya, itu nanti passwordnya bisa dibagikan dalam bentuk lain, ya. Yang jelas, masing-masing dari peserta punya password tersendiri untuk dapat mengakses halaman soal, ya. Dan setelah Anda memasukkan password, lalu Anda mengklik OK, maka Anda bisa lihat di sini keterangan dari siapa pengajarnya, ya, pesertanya siapa, bentuk soalnya seperti ini, ya. Jadi di sini tidak saya taruhkan opsi A, B, C, D ataupun E, tidak saya taruhkan. Saya hanya menaruhkan kunci-kunci jawabannya saja di sini. Ya, opsi jawabannya atau pilihan jawabannya. Ya, tinggal Anda nanti memilih ya mau yang mana. Anda tinggal klik dan ingat klik OK untuk simpan jawaban. Ya, sekali lagi di sini ada keterangan nama pengajar, peserta ujian, ada soal, dan ada pilihan jawaban. Nanti tinggal Anda memilih jawaban yang mana yang menurut Anda benar. Ya. Lalu jika Anda mengakses menggunakan ponsel atau smartphone, nah Anda bisa mengklik ini, ya, the.quiz.org, atau Anda bisa langsung tadi mengklik websitenya, ya, seperti yang ini. Nah, yang ini Anda bisa langsung, ya, nanti bisa diarahkan ke halaman awalnya. Nah, jika Anda menggunakan ponsel, ya, dan Anda mengakses menggunakan ini, ya, the.quiz.org, lalu Anda memasukkan kode di mana letaknya di sini. Ini tampilan di handphone, ya, tampilan di ponsel ataupun tampilan di smartphone Anda. Ya, ini posisinya tertype, ya, tegak lurus. Ya. Jadi ini sekali lagi diabaikan saja, ya, yang ada login email dan password ini diabaikan. Anda fokus ke sini, ya, ke insert kode, tempat memasukkan kode atau tes kodenya. Ya, nanti Anda enter, ya, dan Anda otomatis akan diarahkan ke menu yang sama seperti yang Anda lihat tadi di awal, ya, menu tempat keterangan apa saja yang ada di menu awal, ya, posisi akses soalnya, ya. Namun ini posisi tegak lurus, ya. Nah, di saat posisi handphone Anda tegak lurus, maka Anda bisa melihat ini panjang soal, jumlah soalnya berapa, ya, yang sudah selesai berapa, levelnya berapa, ya, dan waktunya sisanya ada berapa. Dan di sini ada tambahan, ada menu back, ada menu forward. Artinya ini adalah menu untuk lanjut ke soal berikutnya jika Anda merasa di soal itu sulit, misal Anda bisa lewati, jadi Anda bisa balik. Ini saya akan hidupkan karena ada opsi untuk mematikan agar tidak bisa balik, ya. Namun di sini saya akan hidupkan, Anda bisa leluasa, bisa misal kalau ada soal yang sulit Anda bisa langsung forward, lanjutkan, ya. Dan ini adalah posisi tegak lurus, ya, posisi terkaitnya. Nah, bagaimana cara Anda mengakses soal? Nah, Anda harus mengubah sekali lagi posisi handphone Anda ke landscape, ya, ke melintang, ya. Nah, jika Anda mengubah ke posisi begini melintang, maka Anda sudah bisa mengakses nama Anda dan password Anda, ya. Jadi, jika Anda tegak lurus, hanya seperti ini saja yang akan terlihat. Dan jika Anda posisikan HP Anda melintang, maka Anda sudah bisa mengakses nama Anda dan kode Anda. Di tampilan ini yang akan terlihat. Ya, pertama Anda pilih dulu nama Anda dan nanti akan muncul, ya, passwordnya. Nah, klik OK. Nah, gimana cara mengubahnya? Tentu di masing-masing handphone, ya, handphone saya, handphone Anda atau masing-masing dari Anda berbeda, ya, berbeda. Nah, di sini saya contohkan di handphone saya, ya. Anda matikan dulu kunci rotasi. Ya, ini tidak asing, ya. Anda tinggal matikan kunci rotasi, lalu Anda posisikan HP Anda melintang, ya, maka posisinya nanti akan berubah dari tanda seperti ini,
ya akan berubah menjadi ini, gitu ya. Karena ada kasus nanya, ya ini diklik-klik ini, ya tentu tidak akan bisa, ya karena mau sampai kapanpun Anda mengklik ini tidak akan bisa, karena perintahnya adalah rotate to start, putar dulu baru bisa mulai, ya. Nah, jadi harus diputar dulu begini, ya diposisikan dulu merintah seperti ini, ya landscape, baru Anda bisa mulai mengerjakan ujiannya, ya gitu ya. Lalu di ini bagian ketiga ini yang harus Anda perhatikan, ya. Jika Anda mengakses soal nanti dan muncul tampilan seperti ini, assignment not yet, artinya ujian belum dimulai, ya. Di sana tertera waktu kapan ujiannya akan dimulai, ya. Jadi Anda cek dulu waktunya, ya. Dan nanti setelah Anda selesai mengerjakan soal, nah akan muncul halaman finish, ya. Nah, halaman ini menandakan kalau ujian Anda sudah selesai. Atau nanti misalkan kalau Anda belum selesai menjawab soal, namun muncul halaman ini berarti menandakan waktu Anda sudah habis dan ujian telah berakhir. Ya. Jika Anda mengakses ujian, ya, jika kita terlambat login, terlambat semuanya, ya, dan Anda akses ujian dan muncul kata ini atau halaman ini, this test has expired, maka menandakan ujian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi, selain ada waktu mundur, di sini saya juga set waktu ujian itu tidak bisa diakses lagi. Ya, jadi usahakan jangan terlambat, ya. Saya tolerir waktunya sekitar 10 menit atau 30 menit saja, ya. Saya waktunya boleh Anda login 30 menit terlambatnya, ya. Namun Anda harus hati-hati, perhatikannya jangan sampai melebihi batas waktu, karena selain ada waktu mundur yang Anda harus selesaikan, ya ada waktu di mana ujian tersebut sudah tidak bisa diakses lagi, ya. Nah, ditandakan dengan munculnya ini halaman ujian telah berakhir atau istilahnya kedaluarsa, ya. Oke, dan itu adalah ending dari penjelasan manual book yang saya sampaikan. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini sebelum saya lanjut? Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sama-sama ketahui, ya. Di saat Anda mengakses soal ujian, hati-hati, ya, untuk Anda tidak mengakses folder lain, browser lain, ya. Kayak contoh gini, misal kalau Anda akses di HP, ya, karena di HP, di handphone itu hanya bisa akses satu aplikasi. Misal kalau Anda pakai Chrome, ya, atau pakai aplikasi apa di internetnya, dan jika Anda membuka tab baru, ya, dan Anda keluar dari kuis itu karena Anda membuka tab baru, maka kemungkinan nanti akan putus di sana, ya. Nah, di sana Anda putus, Anda harus kembali login. Itu akan merugikan sekali. Nah, karena di bagian saya itu nanti akan saya pantau dia berapa waktu yang terbuang, ya, sisa waktu yang terbuang yang Anda buang waktu itu dalam menjawab satu soal, ya, atau beberapa soal. Dan ada juga di sini saya pantau kapan Anda mulai login dan yang mana yang belum login. Itu bisa saya pantau dia. Dia dari sini. Jadi ada pemberitahuan di sana. Jadi full, ya, ujian Anda bisa saya ikuti, ya. Itu yang kedua, hati-hati di saat Anda terlalu lama mengerjakan satu soal, itu juga bisa nanti kendalanya crash, artinya apa, crash istilahnya, ya, atau crack, ya, keluar gitu tiba-tiba karena Anda terlalu lama di satu tempat posisi, ya. Nah, jadi diusahakan jangan terlalu lama, ya, atau jangan mengakses hal yang lain selain dari ujian di satu platform, ya. Itu hati-hati.
Karena di saat Anda misalnya nih, Anda login nih, bisa pakai PC ya atau pakai handphone. Lalu Anda buka browser lain, otomatis kan Anda akan secara otomatis Anda pergi kan atau menutup browser yang Anda akses kuis. Nah, kebanyakan di saat Anda kembali ke kuis itu akan keluar. Kasusnya kebanyakan begitu, ya. Nah, sekali lagi hal yang begitu Anda bisa login lagi, namun tentu akan membuang banyak waktu. Gitu. Ya, bisa Anda login lagi, namun akan membuang banyak waktu. Baik Itu Pak. ya, Ustaz. Ya. Jawabannya akan kesimpan jika Anda klik simpan. Ya. Dan Anda bisa lanjutkan. Ya. Namun yang saya ingatkan yang kedua tuh ya, yang pertama sinyal, cari hotspot yang bagus. Yang kedua, hati-hati jangan terlalu lama di satu soal atau jangan coba-coba mengakses hal yang lain atau coba-coba keluar dengan sendirinya untuk misalnya hal-hal yang lain ya. Dan di saat Anda kembali kemungkinan besar bisa keluar dari sana itu ada ya, keluar dari kuisnya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini? Agar nanti di saat ujian berlangsung sudah Anda bisa antisipasi sendiri. Oke. Kita pikirkan bersama kira-kira kendala apa sih yang baru gitu yang mungkin di saya juga belum pernah ngalamin tapi Anda sudah punya gambaran apa yang terjadi. Saya izin bertanya Silakan. Pak. Nah, coba nanti saya dulu. Ya, ini coba saya nih. Eh, kita nggak ngadain gladi gitu Pak sebelum ujian itu biar kita tahu lah nanti tuh biar nggak nanya-nanya lagi gitu Pak. Butuh geladi. Iya kalau bisa Pak. Oke, kalau gitu kalau emang butuh geladi, saya minta waktunya sebentar, saya buatkan dulu ya. Nanti sambil apa istilahnya ya, inilah kita saya bagikan dulu eh, kodenya, namun hanya beberapa ya, karena nggak semua kayaknya. Coba saya tes dulu, bisa nggak semua ya. Jadi saya minta waktunya dulu ya, sampai jam 9 nanti saya coba ya. Saya coba buatkan dulu ya. Baik Oke, Pak. kalau gitu kita coba gladi aja dulu ya. Iya Pak. Iya, oke. Nggih, Pak, terima kasih. Oh, izin bertanya, Pak, kalau misalnya Hmm. nanti ketika kita mengerjakan soal, nah, kita ndak klik finish-nya itu, Pak, apakah sudah otomatis tersimpan jawabannya? Iya. Jadi finish itu tidak diklik, itu tanda lambang saja. Finish gitu. Jika Anda nanti akhiri ujian, Anda klik OK, maka the finish muncul gitu. Oke. Jadi selama Baik, Anda mengklik OK, ya, selama Anda mengklik OK di atau istilahnya simpan lah di setiap soal itu sudah tersimpan. nggih, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin Pak bertanya. Jadi kalau Oke, em, nanti dulu. kalau Tanya eh, dulu. Nah, ya, silakan. Itu ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak, Iya, coba untuk soal silakan. itu pilihan ganda saja, Pak? Iya, opsinya saya pakai pilihan ganda saja. Baik, Pak, terima kasih. Hmm. saya Pak Ada izin lagi? bertanya. Hmm. Saya Pak Hmm. Xiaomi Iya, Xiaomi. Hmm. untuk level level ujiannya itu ada ya Pak? Maksudnya tuh level 1, level 2, level 3 kayak gitu atau emang Iya. level 1? Iya, ini levelnya biasa saja, ya. Artinya kalau kita memang mengadakan ada kuis setiap hari itu biasa ada level yang saya tentukan, tapi karena kita langsung menekan pertama kali, ya level itu tidak jadi masalah, ya. Bukan patokan. Ya level itu ini levelnya level tinggi gitu, bukan ya. Jadi level itu saya sesuaikan apabila ujiannya berjenjang, ya. Kita terus mengadakannya, namun
karena ini ada pertama dan pertama kali menggunakan, ya saya mungkin akan taruh ini untuk level 3 saja untuk soal ini. Gitu. Ini Pak, terima kasih. Ya, itu opsi saja sebenarnya, opsi saja. Variasi saja. Oke, ada lagi? Yang Saya kita Pak.